Halaman 6 masuk ke halaman 7. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menguji orang yang beriman, dan hanya Allah yang mengetahui orang yang benar dan yang dusta. Bagaimana jika ada orang Islam yang sudah melaksanakan rukun Islam, tapi dia sering berkata tidak benar dan berdusta? Namun dari pandangan orang dari luarnya tidak nampak apakah dia termasuk orang yang beriman. Hanya beberapa orang yang dekat dengannya saja yang tahu kebiasaannya berdusta, tetapi berusaha ditutupi karena orang tersebut mempunyai kekuasaan atau jabatan yang disegani di masyarakat, sehingga tidak ada yang berani menasehatinya. Ustaz, disegani ya warak itu. Nggih ta? Disegani ya kenyang no. Apakah dia orang yang beriman? Kata Nabi kita, dia seorang pembohong. Dia seorang pendusta. Iyyakum wal kadzibah. Maka jauhkan dirimu dari berkata atau berbuat dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong, dusta itu pangkal seseorang akan durhaka. Jadi kebohongan, kedustaan itu membawa pelakunya kepada kedurhakaan. Durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sedang kedurhakaan itu menyeret pelakunya ke neraka. Meski dia ngaku Islam, tapi masih punya hobi berbohong, potensi besar kalau tidak tobat, dia durhaka kepada Allah dan akan diseret menuju neraka. Sudah tahu begini, tetapi tetap saja masih banyak orang ngaku Islam masih suka berbohong. Demi apa? Demi keuntungan pribadi yang sifatnya duniawi. Apalagi zaman sudah serba edan begini, penuh dengan tipu daya zamannya, di mana orang berkata jujur menjadi rekoso, menjadi orang yang disalah-salahkan. Orang yang bohong justru dibenar-benarkan. Jujur karena tidak punya harta, maka tetap jadi salah. Bohong karena punya harta, bisa potensi menjadi yang benar. Wah, ini zamannya sudah edan, nek ora melu edan, ora keduman. Wes zamane umumnya orang banyak yang menipu untuk mengejar keuntungan duniawi. Kok saya tidak menipu, maka tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Kemudian berbohonglah dia. Misalkan dalam berdagang mengurangi takaran. Dalam berdagang barangnya cacat, dia sembunyikan cacat barangnya. Tidak menunjukkan cacat barangnya secara terus terang, tetapi malah disembunyikan.
Agar apa? Agar nilai barangnya itu tetap tinggi, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan duniawi, meski harus dengan cara berbohong. Sehingga tujuannya hanya untuk duniawi. Maka orang ini durhaka kepada Allah sekalipun masih sholat. Ini berarti sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar. Karena fungsi sholat itu ada dua. Tanha 'anil fahsya yang pertama, mencegah pelakunya dari perbuatan keji. Yang kedua, mencegah pelakunya dari berbuat mungkar. Wa tanha 'anil mungkar. Kalau kita rinci seperti itu, sholat itu tanha 'anil fahsya wa tanha 'anil mungkar. Kalau kita rinci. Sedangkan dusta, bohong itu perbuatan kemungkaran. Ini ada orang sholat tetapi kok hobinya berbohong, berkata dusta, tidak mau berkata jujur. Berarti sholatnya belum berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Selain baru menjadi rutinitas penggugur kewajiban saja. Tetapi belum berfungsi, nyatanya dia masih berbuat mungkar. Sudah tahu begini, bohong itu membawa orang menuju kedurhakaan kepada Allah. Durhaka menyebabkan dia masuk neraka. Ini janji Nabi loh ya, bukan saya yang mengatakan. Sudah tahu begitu, tetap saja wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sudah tahu begitu, kebohongan, kedustaan akan menyebabkan kedurhakaan, kedurhakaan akan menyeret ke neraka. Tetap saja ada orang yang senantiasa berbuat bohong, berkata dusta. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba, dan memilih kebohongan, memilih kedustaan, sehingga bohong dusta menjadi komitmen dalam hidupnya. Bahkan sampai tidak peduli jika dia dicap, disetempel oleh Allah sebagai seorang pembohong. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia tidak peduli. Alah surapopo, dicap Gusti Allah sebagai penipu, pembohong, rapopo, sing penting dapat keuntungan dunia. Ya sing ning neraka tak nggonani dhewe. Ndak apa-apa. Karena saya sehari tidak bohong itu kepala cekot-cekot. Sehingga dia tetap berbuat bohong dan memilih kebohongan. Apakah dia tetap dikatakan sebagai seorang yang beriman? Kalau di sisi Allah dia dicap sebagai pembohong. Maka biar tidak dicap sebagai pembohong oleh Allah, biar tidak dicap sebagai pendurhaka oleh Allah, Nabi menasihatkan kepada kita, wa alaikum bisidqi, wajib atasmu untuk berkata jujur apapun yang terjadi. Qulil haqq walau kana murran, katakan sebenar-benarnya, katakan sejujur-jujurnya meski pahit akibatnya. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran, berkata jujur itu pangkal kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan membawa seseorang pelakunya menuju surga. Wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tetap akan ada orang yang memilih berkata jujur apapun yang terjadi dan memilih kejujuran sebagai komitmen hidupnya sampai dia dicap, disetempel, dikatakan oleh Allah sebagai seorang yang jujur apapun resikonya. Memang orang jujur itu di awal tampak pahit,
di awal tampak tidak menyenangkan. Ketahuilah itu sebagai ujian dari Allah. Bukankah Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah orang yang mau praktek keimanannya itu tidak akan diuji oleh Allah? Pasti akan diuji. Salah satu praktek keimanan adalah berkata jujur. Salah satu bukti keimanan adalah berkata jujur, apapun resikonya. Sehingga sebagai bentuk ujian dari Allah, kalau ada orang yang berkata jujur, dia akan sengsara dulu, dia akan terintimidasi dulu, dia akan tersakiti, dia akan merasakan kepahitan dulu. Itu sebagai ujian dari Allah. Allah kowe iki jujur tenan apa ora? Coba nek kowe memang betul ingin berkata jujur, ini ujiannya. Ingin praktek keimanan dalam hal ini berkata jujur. Berdagang, niki kainnya cacat begini. Ini kalau tidak cacat harganya sekian, tapi ini cacat. Maka harganya sekian. Ini mobil habis kecelakaan setahun yang lalu. Dulu yang terkena bumper ini. Berani tidak mengatakan seperti itu? Biasanya orang-orang umumnya kalau mobil habis kecelakaan ditanya oleh calon pembeli, niki nate sudah pernah digunakan untuk kecelakaan belum? Jawabnya muter-muter. Padahal hanya dua pilihannya, pernah dan tidak pernah. Tapi muter-muter. Oh niki bodinya masih bagus, dalamnya bagus, ini bagus. Calon pembelinya ngoyak. Pun nate nggih tabrakan apa dereng? Sudah pernah dipakai kecelakaan atau belum? Nah, ini bisa sebagaimana yang terlihat kondisinya seperti ini. Kalau panjenengan tertarik ya silahkan, kalau tidak ya monggo, tidak jadi beli tidak apa-apa. Tinggal jawab pernah 2 tahun yang lalu. Dulu yang terkena bumper ini, ini. Tapi sudah diperbaiki semua, sekarang hasilnya seperti ini. Ketika berkata seperti itu, ujian dari Allah, kebanyakan calon pembeli menjadi ragu, tidak mau beli. Sehingga keuntungan dunia yang sudah di depan mata seolah-olah menjadi lenyap. Kan terasa pahit toh di awal. Tetapi tidak apa-apa, di sisi Allah tetap manis. Orang berkata jujur itu sampai diakui oleh Allah sebagai orang yang jujur. Lah pengen keuntungan dunia dengan kebohongan atau pilih keuntungan di sisi Allah dengan terus menjaga kejujuran. Al-amru mufawwad ilaina. Pilihan ada di tangan kita sendiri-sendiri. Kalau tadi ditanyakan apakah dia orang beriman, itu di sisi Allah dicap menurut Nabi sebagai kadzab, orang pendusta, pembohong. Maka jauhkan diri dari bicara dusta, wajibkan diri untuk berkata jujur. Karena jujur itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kebohongan mungkin sementara akan menyelamatkan di dunia, namun di akhirat tidak akan pernah selamat. Ya, ada lagi. Halaman 8. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Mohon dijelaskan. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Apanya yang minta dijelaskan? Taghut, kemudian buhul tali yang amat kuat. Taghut itu Umar ibn Khattab, Khalifah Umar mengatakan at-taghut huwa syaiton. Taghut adalah setan. Setiap bujuk rayu setan itu adalah taghut. Maka jangan diikuti. Tetapi kewajiban kita mengkufuri bujuk rayu setan. Kalau menurut Imam Malik, taghut itu kullu ma'ubida min dunillahi. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia sedang beriman kepada taghut. Ibnul Qayyim memberikan definisinya tentang taghut. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala hal yang dengannya seorang hamba melampaui batas. Hal itu bisa berarti min ma'budin, melampaui batas terhadap yang disembah atau yang dipertuhankan. Au matbu'in, mengikuti orang secara membabi buta tanpa kebenaran dasar dari agama. Au muta'in, mentaati orang secara membabi buta tanpa landasan dari agama. Itu kata Ibnul Qayyim taghut. Bukan hanya menyembah kepada selain Allah saja. Kalau menyembah kepada selain Allah, ada seseorang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah dukun, menyembah pohon, itu jelas dia mengimani taghut. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Dia mengikuti seseorang. Seseorang itu meski tanpa landasan dari Quran dan Sunnah, dia ikuti secara membabi buta. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Maka orang itu sedang mengiman atau beriman kepada taghut. Sama dengan kita. Kalau ada orang di antara kita, kemudian kita ikuti secara membabi buta, tanpa landasan Quran dan Sunnah, secara tidak langsung, tanpa sadar, kita beriman kepada taghut. Karena mengikuti seseorang, mentaati seseorang secara membabi buta tanpa landasan yang dibenarkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Maka kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut." Memang tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Tetapi bagi orang yang telah memilih Islam sebagai jalan hidupnya, kewajibannya dia harus kufur terhadap taghut. Baik itu bujuk rayu setan, baik itu sesembahan selain Allah, baik itu mengikuti seseorang dengan melampaui batas tanpa landasan dari agama, dari Quran dan dari Sunnah, maka dia harus mengkufuri taghut. Dengan 3 bentuknya tadi. Kemudian wajib bagi orang yang telah memilih Islam untuk senantiasa beriman. Wa yu'min billah. Wa yu'min, fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari itu mengandung makna kontinuitas, istimror, yufidul istimror. Jadi terus beriman kepada Allah, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lan fisomalaha. Sejatinya, hakikatnya dia telah berpegang teguh pada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Buhul tali di sini berarti agama Allah. Panjenengan pernah lihat tali itu kalau ada buhulnya, gimana ya? Buhul itu apa ya? Gambar itu loh yang mengikat, simpul, ya, simpul tali. Simpul itu apa? Wah, ini ya susah lagi kalau ditanyakan simpul. Undelan, bahasa apa? Bundelan, bahasa Indonesianya bundelan apa? Simpul. Jadi tali itu kan ada simpulnya, dia mengikat begitu kuat. Ya, tali simpul itu sulit untuk lepas karena mengikat sangat kuat. Maka tali Allah ini dia ikatannya sangat kuat. Tali Allah tidak akan pernah putus. Tali Allah yaitu agama Allah. Kalau bicara agama Allah berarti Quran dan Sunnah. Tali Allah ini sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Yang memutus adalah orangnya sendiri yang berpegangan. Kalau ada orang yang berpegangan pada tali Allah, ini talinya sudah sangat kuat. Namun pegangannya ora tenanan, hanya setengah-setengah, maka dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ibarat seseorang sedang berada di medan yang sulit, dia mau menyeberang sungai dengan tali yang dipancangkan, talinya sangat kuat. Dia pegangan nyebrang sungai, tapi kalau pegangannya tidak serius, dia jatuh ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Meski pegangannya sangat kuat, sangat erat, sekuat tenaga, kalau talinya tidak kuat, maka akan putus. Dia akan jatuh ke sungai. Lah ini tali Allah sangat kuat, tidak mungkin putus. Kewajiban kita berpegang pada tali Allah ini sekuat tenaga zahiran wa batinan. Jiwa dan raga, biar tidak jatuh dalam bujuk rayu setan, biar tidak jatuh dalam mengikuti tauhid. Kalau gondelan kita, pegangan kita hanya sak-sae, nek wayah eling pegangannya kenceng, nek wayah lupa ya dilepas. Kalau ketika waktu seneng ingat Allah, pegangan kenceng. Kalau sedang susah lupa kepada Allah, melepaskan tali Allah itu. Kalau pas susah ingat betul kepada Allah, pegangannya kenceng, semakin dekat pada Allah. Kalau pas seneng lupa kepada Allah, melepaskan pegangannya, maka dia akan jatuh mengikuti tauhid, mengimani tauhid, ikut bujuk rayu setan. Maka biar tidak terjerumus dalam mengimani tauhid, pegang tali Allah dengan erat. Talinya tidak pernah putus, maka pegangan kita jangan sampai putus. Biar tidak putus berpegang, kita harus kuat jiwa dan raga, sehingga pegangan kita pada tali Allah itu menjadi komitmen hidup kita. Ya, yang diwajibkan hanya orang yang sudah memilih Islam sebagai jalan hidup. Wajib bagi orang Islam mengkufuri tauhid. Wajib bagi orang yang telah memilih Islam, wajib beriman terus-menerus kepada Allah. Karena kufur pada tauhid, selalu iman pada Allah, hakikatnya dia sedang berpegang pada tali Allah yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?